Sekolah Minggu Online. Sebelum memulai, Nelsi akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman. Berkati telinga-telinga kami yang akan mendengar firman. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, simak dulu ya cerita berikut ini. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Oke, adik-adik sudah disimak kan videonya yang tadi? Ceritanya tentang apa? Ya benar, tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Siapa tadi? Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka berempat ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama kali Tuhan Yesus panggil. Nah, sebelumnya kalian lihat kan di video tadi, apa pekerjaan mereka sebelum bertemu dengan Yesus? Ya betul, mereka bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan ya. Jadi kerjaannya setiap hari apa? Mencari ikan. Nah, hari itu kelihatannya mereka sedih ya. Sedihnya kenapa? Karena nggak dapat banyak ikan ya. Jadi waktu itu mereka tidak bergembira ya. Mereka habis dari danau, mereka membereskan jala mereka. Nah, pada waktu itu ada Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Nah, Tuhan Yesus mendatangi mereka. Lalu Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu mereka. Kemudian kira-kira Petrus ini waktu ngelihat Tuhan Yesus naik ke perahunya, gimana ya pikirannya ya? Coba adik-adik
Petrus dan teman-temannya diam waktu melihat Yesus naik ke atas perahu. Berarti mereka tahu siapa Yesus itu. Yesus adalah seorang guru. Ya, dia mengajar banyak orang dan ternyata ajarannya itu sangat menakjubkan orang banyak, sehingga orang banyak itu selalu berkumpul mengelilingi Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus ya. Nah, setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh apa tadi kepada Petrus? Ya, menyuruh supaya Petrus pergi ke tempat yang lebih dalam. Nah, biasanya kalau tempat yang lebih dalam banyak ikannya apa enggak? Biasanya banyak ya gitu. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berlayar ke tengah danau atau ke tempat yang lebih dalam. Nah, Petrus menurut ya, dia pergi ke tengah danau. Petrus mungkin pikirnya gini, ngapain sih ke tengah danau? Kan tadi sudah selesai ngajar orang banyak ya, kok pergi ke tengah danau lagi? Mungkin kalau kita ini ya, ke tengah danau naik perahu ngapain? Rekreasi ya, tamasya, kita dayung-dayung perahu. Nah, kalau Tuhan Yesus ngajak Petrus ke tengah danau ngapain ya gitu? Tapi Petrus nurut aja, dia tetap mengarahkan perahunya ke tengah danau. Nah, setelah di tengah danau, Yesus bilang apa tadi? Bilang supaya Petrus menebarkan jalannya. Berarti suruh apa? Suruh menangkap ikan. Nah, suruh menangkap ikan. Nah, Petrus bilang begini, loh guru, kami ini sudah semalaman bekerja. Kami ini sudah capek, lelah, tapi tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Tidak mendapatkan banyak ikan. Terus engkau menyuruh kami di siang-siang bolong seperti ini. Nah, kalau orang yang biasa bekerja sebagai nelayan ya, orang yang bekerja sebagai nelayan tuh memang biasanya kalau menangkap ikan tuh kan malam hari ya. Jadi terus Petrus bilang apa? Nah, karena engkau yang meminta, kan berarti kan Petrus tahu siapa Yesus kan ya. Karena Yesus yang meminta ya, jadi dia akan menebarkan jala juga ya. Jadi mungkin pikirnya Petrus itu, Tuhan Yesus mau ngapain ya gitu ya. Gak ngerti gitu ya, mau ngapain gitu siang-siang gini nyuruh nyebar jala gitu ya. Sudah tak bilangin bahwa kami ini sudah semalaman kerja gak dapat ikan, tapi Yesus tetap menyuruh menebarkan jala. Nah, tapi karena Petrus ini tahu siapa Yesus, dia menurut. Nah, jadi dia menebarkan jalanya. Wah, ditunggu sebentar. Tiba-tiba perahunya miring. Loh, ada apa ini? Dilihat ternyata, apa tadi dilihat ternyata? Wah, banyak dapat ikan ya adik-adik, ternyata ikannya banyak. Wah, rasanya apa ya? Rasanya nggak percaya gitu ya. Tadi mikirnya, wah nggak mungkin dapat ikan siang-siang gini. Apalagi tadi sudah kerja keras, nggak dapat ikan sama sekali. Sekarang, ternyata apa kata Yesus adalah supaya Petrus mendapatkan banyak ikan. Nah, dia, tarik jalannya, sama temannya. Berat-berat. Itu panggil si Yohanes sama Yakobus. Ya, dipanggil ya si Yohanes sama Yakobus. Wah, langsung menolong juga ya. Jadi ada 2 perahu untuk mengangkat ikan yang banyak tadi yang sudah ditangkap oleh jalannya Petrus. Nah, seperti itu ya. Lain dengan cara berpikirnya Petrus sebelumnya ya. Nah, bagi Petrus seperti itu. Jadi dia langsung melihat, wah, Tuhan Yesus ini guru yang benar-benar menakjubkan gitu ya. Nah, jadi dia dan teman-temannya juga merasa takjub, merasa wow gitu ya kepada Tuhan Yesus. Nah, sesampai mereka di pantai, mereka mendapatkan ikan yang banyak itu dibagi-bagi ya, sudah di pantai orang banyak juga melihat banyak ikan, takjub semua ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa kepada Petrus tadi? Ikutlah aku itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan teman-temannya itu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Petrus sama teman-temannya cari-cari alasan enggak? Wah, ngapain ikut Tuhan Yesus ya? Aku punya pekerjaan banyak, aku
setiap hari juga nangkap ikan, nggak kekurangan makan, ngapain ikut Yesus gitu ya? Gitu enggak? Enggak ya, Petrus enggak begitu ya. Petrus dan teman-temannya tidak mencari-cari alasan. Mereka tahu dan melihat sendiri siapa Tuhan Yesus. Jadi mereka langsung meninggalkan jalannya dan mereka pergi mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pernah lihat tentara enggak? Tentara yang kalau bicara, wah, gitu ya, badannya tegak gitu ya. Kalau komandannya ngasih perintah, mereka jawabnya apa? Nah, betul. Jawabnya apa? Siap, komandan. Wah, begitu langsung ya. Jadi mereka kalau diberi perintah sama komandannya, langsung jawab, siap, komandan. Wah, langsung begitu ya. Nah, sikap yang seperti itu dan sikap yang dimiliki oleh murid-murid pertamanya Tuhan Yesus tadi, siapa? Petrus dan teman-temannya tadi itu ya. Itu adalah sikap yang bagus ya. Maksudnya mereka tahu siapa yang mereka ikuti dan mereka ketika diajak, ketika diberi perintah oleh Tuhan Yesus, mereka langsung menurut, tidak mencari-cari alasan atau mungkin tidak males menolak apa ya, enggak ya. Tapi mereka karena tahu siapa yang memberi perintah, mereka mengiyakan dan langsung melakukan, tidak menunda-nunda lagi ya. Nah, itu sikap yang baik. Nah, adik-adik pernah enggak kalau biasanya ya, kalau sama temen gitu ya, terus tiba-tiba kalian bertengkar, misalnya misalnya kalian lagi main puzzle atau mungkin main brick gitu ya. Brick itu terus habis dipasang-pasang, habis bagus-bagus, waduh seneng ya. Pas tinggal mau masang terakhir, tiba-tiba teman kalian mungkin tidak sengaja, mungkin apa, terus ketendang gitu ya. Wah, pecah semua. Wah, nangis. Biasanya nangis mungkin ya kalau adik yang masih kecil. Wah, gitu ya. Mama atau ke papa gitu ya. Nangis. Kenapa kok nangis? Ya karena apa yang telah diusahakan dengan sepertinya dengan susah payah gitu ya, dikerjakan sampai hampir selesai, tiba-tiba dirusakkan oleh temannya. Perasaannya gimana? Pasti ya sedih mungkin juga marah gitu ya. Atau mungkin yang cowok-cowok biasanya ya begitu tahu bukan nangis tapi malah marah. Gitu, mau hantem, kamu itu ya, mau ngantem temannya gitu ya. Biasanya gitu enggak adik-adik? Ada enggak yang seperti itu? Nah, Tante pernah lihat yang seperti itu ya. Nah, firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, kalau ada yang melakukan salah pada kalian harus mengampuni. Kalian harus mengampuni ya. Jadi kalau kalian dengar firman ini, Tuhan Yesus bilang kalau ada yang salah pada kalian harus mengampuni. Kalian lakukan enggak? Mengampuni enggak? Atau tetap enggak peduli? Siapa dia? Ngapain aku ngampuni? Nah, gitu enggak? Enggak ya. Sebagai anak Tuhan yang baik, yang patut diberikan jempol 5. Jempolnya Tante cuma 2 ya. Diacungi jempol. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kalian harus melakukan perintah Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Misalnya, mungkin memang kalian tidak salah ya dalam hal ini. Aku nggak salah, Tante, dia yang salah. Mungkin gitu ya. Tuhan tahu, tapi Tuhan tetap memerintahkan apa? Mengampuni. Ya, seperti itu ya. Contoh yang murid-murid Tuhan Yesus tadi, si Petrus sama teman-temannya dicontoh ya. Jadi nggak menunda-nunda, tapi langsung melakukan. Karena siapa yang memberi perintah? Ini Yesusnya ya. Nah, adik-adik, Tante harap firman hari ini dapat menguatkan adik-adik, juga dapat
memberikan terang pada adik-adik untuk melakukan perintah siapa? Tuhan. Karena apa? Karena Dia Tuhan. Wah, banyak alasannya ya kalau kita mau. Kenapa kita harus menurut pada perintah Tuhan? Banyak alasannya. Karena Dia pencipta kita. Siapa yang mencipta kita? Tuhan. Karena apa lagi? Karena Dia yang paling berkuasa. Ya, tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya Tuhan. Apalagi alasannya? Karena Dia mengasihi kita. Oke. Untuk ayat hafalannya di Yohanes pasal 21 ayat 22b. Yohanes 21 ayat 22b. Ini pendek sekali ya, semua pasti langsung hafal. Isinya apa? Tetapi engkau ikutlah aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus ya. Tetapi engkau ikutlah aku. Itu ayat hafalannya. Kita harap semua bisa menghafalkan ayatnya dan mengingat firman ini dalam hati kalian. Oke? Yuk, kita akhiri dulu firman kita hari ini. Kita berdoa dulu bersama-sama ya adik-adik. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melakukan setiap perintah-Mu. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang mengetahui seperti apa kami, bagaimana kekuatan dan kelemahan kami, Engkau yang tahu. Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kemampuan, sehingga kami dapat melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita telah selesai ibadah. Berkati kakak-kakak dan teman-teman yang berada di rumah agar minggu depan bisa bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.